Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semua senantiasa diingatkan agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, termasuk bahagian nikmat yang besar itu, yaitu nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat ilmu. Maka teman-teman semua, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu, memberikan kita kesehatan, sehingga malam hari ini kita masih terpilih oleh Allah bahagian orang-orang yang menuntut ilmu, yang akan mendapatkan begitu besar banyak janji-janji Allah bagi orang yang menuntut ilmu. Bahagian-bahagiannya ada dalam hadis Rasulullah, man salaka yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapapun yang meringankan langkahnya untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu ke tempat penuntutan ilmu, maka Allah akan mudahkan dia masuk surga. Dan banyak lagi hadis-hadis atau keutamaan-keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Bahkan para malaikat dan juga apa yang ada di bumi dan di langit akan beristighfar bagi orang-orang yang menuntut ilmu, akan mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Baik teman-teman semua, kali ini, hari ini, atau malam ini kita dipertemukan Allah kembali untuk membahas atau mengulang atau boleh dikatakan belajar tentang pelajaran yang telah kita lewati di beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang bab fi'il, di mana bab fi'il itu adalah dilihat atau diperhatikan dari dua sisi. Fi'il dalam bahasa Arab disebutkan sebagai kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Segala bentuk kata kerja maka disebut dengan fi'il secara arti, secara tanda. Minggu yang lalu kita telah melihat atau membahas tentang tanda-tanda fi'il, ya, dalam bab atau pelajaran yang minggu yang lalu, bahwa fi'il itu selain dari arti bisa juga dilihat, diperhatikan dari segi tanda-tanda, yaitu ada qad, ada sin, ada saufa, ada ta'nisus sakinah, itu ta yang madi. Itu bagian tanda-tanda daripada fi'il, ya. Kemudian ada qad masuk pada fi'il madhi, sin, saufa itu masuk pada fi'il mudhari, ya. Kemudian ta'nis masuk pada fi'il madhi. Baik. Sementara qad itu bagian daripada fi'il madhi juga masuk pada fi'il mudhari. Baik teman-teman semua, setelah kita mengetahui rangkuman-rangkuman tentang mengenali fi'il itu, ya,
fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Kita tahu bahwa definisi fi'il madhi itu adalah kelakuan, pekerjaan atau perbuatan yang telah lalu atau telah dikerjakan. Hatta sekalipun pekerjaan itu atau kelakuan, perbuatan yang dilakukan itu dilakukan baru 5 menit atau 2 menit atau seterusnya lah, beberapa detik. Kalau sudah dikerjakan itu sudah menjadi fi'il madhi. Kemudian pada masa akan dilakukan atau sedang dilakukan pekerjaannya, maka itu disebut dengan fi'il mudhari. Dan apabila kalimatnya itu berbentuk perintah, maka itu disebut dengan fi'il amar. Secara ringkasnya, ya, karena bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf susunan. Kalimat bahasa Arab itu kalimat dasarnya memiliki 3 huruf, ya, 3 huruf. Maka kemarin kita telah membahas tentang 3 huruf itu disesuaikan dengan fi'ilnya. Contohnya jalasa. Maka huruf jim di sini, huruf lam dan huruf sin, 3 huruf sama dengan fi'lun, 3 huruf. Maka huruf pertama disesuaikan dengan fa, menjadi fa fi'il. Lam menjadi ain, ain fi'il. Sin menjadi lam, lam fi'il. Begitu. Jadi setiap kalimat itu untuk memudahkannya menyesuaikan huruf yang 3 itu dengan fi'ilnya, ya, kalimat fi'il. Ada huruf fa, ada huruf ain, ada huruf lam. Di fi'il itu ada jim, sin, lam, ada jim, lam, sin, dan seterusnya. Bukan sekedar jalasa atau yang mungkin bisa kita buat kataba, atau mungkin rokiba. Misalkan dari rokiba atau kataba atau qara'a, misalkan, maka semuanya selalu disesuaikan. Ka menjadi fa fi'il, ta menjadi ain fi'il, ba menjadi lam fi'il. Kalau rokiba, ro-nya menjadi fa fi'il, ka menjadi ain fi'il, ba menjadi lam fi'il. Qara'a misalkan, qa menjadi fa fi'il, ra menjadi ain fi'il, hamzah atau alif menjadi lam fi'il. Begitu seterusnya. Ya, untuk pembahasan yang minggu yang lalu kita sudah bahas tentang ini. Baik teman-teman, kita masuk kembali di bab selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang fi'il, kalimat fi'il, ya, atau tasnif fi'il. Ternyata yang disebut dengan fi'il, kata kerja, itu menjadi 3 bagian: fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, secara bahagian. Kemudian fi'il itu juga memiliki tanda, termasuk di fi'il madhi 3 huruf. Fi'il mudhari memiliki tambahan di awal huruf, salah satu dari huruf yang 4, ya, alif, nun, ya, ta. Kemudian fi'il amar memiliki hamzah di awal, kemudian disukunkan, dimatikan harokat huruf yang terakhir. Baik, kemudian kalau ditinjau dari segi jenis, bahwa kata kerja itu memiliki jenis
ada yang muzakkar, kemudian ada yang muannas. Muzakkarun, muannasun. Muzakkar dan muannas. Muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Baik teman-teman semua, karena fi'il ini adalah bagian daripada kata kerja, maka tentu ada yang melakukannya, melakukan pekerjaan itu. Dan yang melakukan perbuatan itu, melakukan pekerjaan itu, tentu ada dari pihak laki-laki dan ada juga perempuan atau berjenis. Misalnya duduk, kelakuannya, pekerjaannya duduk, maka pekerjaan duduk ini bisa dilakukan laki-laki dan bisa juga dilakukan perempuan. Baik, ini yang kita maksudkan tadi, bahwa fi'il itu ditinjau dari segi jenis, ada laki-laki dan ada perempuan. Baik, dari segi jenis laki-laki dan perempuan ini kita kembangkan lagi, maka akan ada al-adad atau bilangannya, ya. Laki-laki yang melakukan itu 1 orang kah? Atau 2 orang? Atau memang banyak? Ada yang 1 orang, mungkin 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Ya, maka yang laki-laki, yang 1 orang, yang 2 orang dan yang seterusnya. Ya, maka yang melakukannya ini laki-laki disebut dengan mufrad, musanna, kemudian jamak. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad itu jika 1 orang, musanna jika 2 orang, jamak jika 3 orang dan seterusnya. 3 orang dan seterusnya. Baik teman-teman, di kalangan perempuan juga begitu, di muannas mesti ada yang mufrad, mesti ada yang musanna, mesti juga ada yang jamak. Seperti itu. Ya, ada yang mufrad, ada yang musanna, dan ada yang jamak. Lalu bagaimana kita mengetahui kondisi-kondisi ini? Kondisi yang muzakkar 1 orang, muzakkar 2 orang, dan muzakkar dalam keadaan banyak, 3 dan seterusnya. Juga begitu dengan perempuan. Maka untuk mengetahui ini, misalnya membaca, yang membaca itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oke, laki-lakinya 1 orang, dia 2 orang atau banyak? Itu perlu dirangkum, perlu kita bahas. Baik teman-teman semuanya, kita akan coba ya mengambil sikap di sini, menyesuaikan ke tasrif fi'il, ke tasrif fi'il. Baik, ini mungkin dihapus aja ya, karena mungkin tempatnya agak sedikit kurang, maka perlu dihapus teman-teman semua. Mohon maaf, ini akan kita hapus dulu untuk lebih memahaminya. Baik, Bapak akan hapus dulu ya. Mufrad, musanna, jamak, yang muzakkar, yang lagi yang muannas juga mufrad, musanna, jamak.
yang mufrad dia masih memiliki kalimat sempurna atau kalimat yang utuh, belum ada tambahan. Misalnya kalau fi'il madi 3 huruf misalkan, maka dia masih tetap 3, ya. Misalnya kita ambil sini nasoro, nasoro. Nah, kalimat nasoro ini disebut dengan mufrad. Artinya, contohnya nasoro, menolong. Yang melakukan penolongan itu satu orang, yaitu laki-laki. Nah, kalau perempuan juga kalimat yang sama, hanya menambah ta yang mati di ujungnya. Kita ambil nasoro, maka perempuan yang mufrad yang satu tadi menjadi nasorot. Begitu. Kemudian kalau di musanna, maka biasanya musanna itu memiliki tanda, 2 tanda musanna yang berlaku di isim juga ya. Musanna itu 2, ada alif dengan nun dan juga ada ya dengan nun. Ada alif dengan nun di ujungnya, atau ya dengan nun. Ya, ini yang berlaku juga di isim. Sementara jamak juga ada waw dengan nun, ya dengan nun, sama ya. Cuman kalau yang 2, nunnya di sini berharokat bawah, sementara yang jamak nunnya berharokat di atas. Oke teman-teman, kita akan coba melihat di bahagian fi'il muzakkar yang mufrad, yang musanna, yang jamak, gitu ya. Baik, kita akan mencoba melakukan dhamir atau kita buat tasrif dulu untuk mengenali muzakkar yang mufrad, muzakkar yang musanna, muzakkar yang jamak, atau sebaliknya muannas yang mufrad, muannas yang muannas yang musanna, dan muannas yang jamak. Tapi ini harus Bapak hapus dulu. Mohon maaf, Bapak akan hapus dulu. Kita ambil dari kalimat fa'ala.
sebagian dari tasrif fi'il untuk mengambil mufrad, musanna dan jamaknya. Ya, mufrad, musanna dan jamaknya. Karena ini nanti tasrif ini akan dibagi menjadi tiga, Yang ini akan disebut dengan orang ketiga, karena yang melakukan itu nanti atau pekerjaan itu ada tiga. Ada pekerjaannya, misalnya membaca, kemudian ada yang membacanya siapa, itu nanti akan dibahas ya di sini, bahwa di fi'il itu nantinya ada yang disebut dengan orang pertama, ada yang disebut dengan orang yang kedua, ada yang disebut dengan orang yang ketiga. Dalam artian orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, dan orang yang dibicarakan. Jadi tiga jadinya nanti. Ya, di sini masih satu bahagian. Ya, satu bahagian. Makanya diperhatikan di fi'il ini tasrifnya ini masih satu bahagian, yaitu orang yang ketiga, orang yang dibicarakan. Ya, orang yang dibicarakan. Baik, orang yang dibicarakan tadi disebut dengan orang yang ketiga. Orang yang berbicara disebut orang yang pertama. Orang yang diajak berbicara atau yang mendengarkan itu orang yang disebut orang yang kedua. Sementara orang yang dikatakan, yang dibicarakan itu menjadi orang yang ketiga. Baik, di sini kita akan melihat orang yang misalnya yang berbicara itu apakah satu orang, apakah dua orang, apakah banyak orang. Itu yang dimaksud tadi mufrad, musanna, jamak, satu bagian. Kemudian orang yang mendengarkan atau orang yang diajak bicara, apakah dia satu orang, dua orang, atau banyak. Nah, inilah kesitulah larinya pembahasan kita. Kemudian orang yang dibicarakan, apakah dia satu orang yang dibicarakan atau dua orang yang dibicarakan, atau malah mereka banyak. Nah, inilah kesesuaiannya bahwa di fi'il itu selain dari para muzakkar dan muannas juga ada yang disebut dengan bilangannya apakah satu, dua, dan banyak, seperti itu teman-teman. Kemudian karena memang di dalam fi'il itu ada bahagian-bahagian pembicaraan, yaitu ada yang berbicara, ada yang diajak bicara, dan ada yang dibicarakan. Maka perlu disesuaikan ke bilangannya. Baik, di sini kita lihat, ini baru tasrif awal ya. Tasrif awal untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dan kita masih membicarakan orang yang ketiga, yaitu orang yang dibicarakan. Baik, kita lihat di pertama ada fa'ala, fa'alu ya. Kita lihat fa'ala, fa'alu. Baik, kalau kalimatnya masih utuh seperti ini tanpa ada tambahan di akhirnya, ya, tanpa ada tambahan di akhirnya, masih asli, hurufnya masih tergabung tiga, ya, kalimatnya kalimat asli tanpa ada tambahan. Fa'ala, nasoro, qatala, zahaba, roja'a, dan banyak lagi, rokiba, la'iba, dan seterusnya banyak lagi. Maka kalimat-kalimat seperti itu disebut dengan mufrad, yaitu yang melakukannya satu orang, ya, melakukannya satu orang.
memiliki alif, ya, fa'ala dipanjangkan sedikit, ya, ada mat di situ, fa'ala, maka itu menunjukkan dua orang, ya, dua orang. Kalau ada tambahan waw, di akhirnya, maka ini menunjukkan jamak, banyak, ya. Ini bagian laki-laki. Kita masuk ke bagian perempuan. Coba lihat perbedaannya. Fa ain lam, fa ain lam. Ya, kalau mufrad untuk perempuan yaitu ada tambahan ta di akhirnya, yaitu ta'i ta'nis yang mati, ya, fa'alat, fa'alat. Kemudian untuk musanna menunjukkan dua orang perempuan itu, maka menambah alif di ujung ta, yang jadi fa'alat menjadi fa'alta, fa'alta, ya. Kemudian untuk jamak, ya, untuk jamak maka menambah nun di akhirnya, fa'alna, fa'alna, ya, fa'alna. Oh, tapi orang yang ketiga, ya, masih membicarakan orang ketiga. Kemudian nanti kita akan bicarakan masalah orang yang kedua, orang yang diajak bicara. Kemudian terakhir nanti baru orang yang berbicara. Ini masih yang dibicarakan. Berarti kalau ada seperti ini fa'ala, berarti ini bisa disebut domirnya huwa, dia, berarti orang ketiga. Orang berbicara, diajak bicara, dia, berarti orang ketiga. Yang ini menjadi hiya, sesuai dengan domirnya. Kalau fa'ala menjadi huma. Kalau untuk musanna, laki-laki dan perempuan, domirnya tetap sama, ya, tetap huma, dua-duanya tetap huma. Kemudian kalau jamak menjadi hum. Kalau di sini menjadi hunna. Nah, begitu teman-teman, ya. Disesuaikan dengan domirnya. Dan domir-domir ini kita bahas itu di isim domir. Nah, aplikasikannya ke fiil seperti ini jadinya. Yang huwa menjadi fa'ala, yang huma menjadi fa'ala, kemudian yang hum menjadi fa'alu. Ada tambahan waw, ada tambahan alif. Baik, sama dengan yang perempuan. Hiya menjadi fa'alat, huma menjadi fa'alta, hunna menjadi fa'alna. Baik, teman-teman semua, untuk pembahasan kita malam ini cukup di sini dulu, ya, agar tidak terlalu banyak simpang siur atau banyak ketidakpahaman, gitu, ya. Maka ini boleh diperhatikan nantinya, ya, diperhatikan dan jangan lupa dicatat, ya, karena mungkin minggu depan kita akan tambah lagi dan seterusnya, sehingga nanti kita akan membahas tasrif dulu. Tadi tasrif ini nanti barulah kita bisa membedakan kalimat itu menunjukkan ke laki-laki atau perempuan, dan menunjukkan mereka itu banyak atau dua orang atau satu orang. Baik, teman-teman semua, untuk kajian kita malam hari ini Bapak sudahi sampai di sini dulu, ya, agar tidak terlalu banyak simpang siur di sini dulu. Baik, teman-teman semua, bagi yang belum mencatat, tolong dicatat, ya, bagian tasrifnya, karena nanti kita akan menggabungkan tasrif ini mulai dari
isim domirnya nanti sampai ke tasrif fiilnya, ya, tasrif fiil madhi. Dari sini nanti akan lebih mudah mentafsirkan fiil mudhari. Tadi harus paham dulu di sini. Baik teman-teman, demikian dulu yang mungkin yang bisa Bapak sampaikan atau kita pelajari malam hari ini. Nanti yang mana yang belum paham bisa ditanyakan. Ini nanti bisa dikaitkan dengan fiil-fiil yang lainnya. Sedikit mungkin Bapak ini kita kaitkan. Misalnya kita ambil tasrif atau fiil yang lain selain fa'ala. Misalnya kita ambil dhahaba. Begitu ya. Dhahaba artinya pergi. Baik. Kalau tulis seperti ini dhahaba, siapa yang pergi ini? Dia. Kenapa? Karena dhahaba ini tasrifnya huwa, dia. Tasrifnya dhahaba. Ya, domirnya huwa. Berarti dia. Asalnya pergi, berarti dia telah pergi. Nah, karena ini fi'il madhi, maka fi'il yang menunjukkan telah terjadi, ya. Berarti dhahaba sekalipun tidak ditulis huwa, tetapi domirnya sudah masuk ke huwa. Karena dia adalah tasrif fi'il madhi mufrad di awal. Dhahaba, dia telah pergi. Kalau membuat dia, dua orang itu telah pergi, maka dibuat dhahaba. Dhahaba, banyak ada alifnya, ya. Dhanya ba, huruf terakhir ditambah alif yang tidak berharokat, ya. Dhahaba, sehingga bacanya mat. Dhahaba, mereka berdua pergi. Mereka berdua pergi. Itu ya, yaitu huma. Domirnya huma. Masuk ke jamak. Lalu bagaimana yang jamak? Sama, tinggal menambah waw. Dhahabu. Dhahabu. Tambah waw di akhirnya. Dhahabu. Mereka semua pergi. Begitu, mereka semua pergi. Nah, begitu sistem caranya memasukkan ke fiil-fiil yang lain. Sama di sini. Berarti dhahabat, dhahabata, dhahabna. Baik teman-teman, sama ya, tinggal menambah ta, ditanya tambah alif, di huruf akhirnya tambah na, begitu. Dan begitulah seterusnya. Tidak mesti di dhahaba, di qatala misalkan, qatala, qatala, qatalu, qatalat, qatalata, qatalna. Sama, apapun dia. La'iba misalkan, la'iba, la'iba, la'ibu, la'ibat, la'ibata, la'ibna. Seperti itu, terus seperti itu. Yang boleh ditasrifkan dengan fiil-fiil yang lain, disamakan. Caranya persis seperti itu. Baik teman-teman, demikian kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Semoga menjadi keberkahan buat kita semuanya, termasuk buat Bapak sendiri. Nasrul minallah wa fathuhu wa basyiril mu'minin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.